Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. God's invitation. Ke Bapak Ibu yang tidak mengikuti kebaktian pertama, saya share tentang nerobos pintu surga. Dan kebaktian kedua tentang the way to revival. Kebaktian ketiga tentang hunger and thirsty of His presence, of God. Dan saat ini saya share tentang God's invitation. Tuhan mengundang kita, Bapak Ibu. Boleh bilang Tuhan undang kamu. Gitu. Colek dikit gak apa-apa. Dia undang kita. Alkitab selalu bilang come to me. Amazing. Siapapun kita, dia gak bilang kamu keren, kamu yang gak pernah gagal. Enggak, dia bilang come to me. Siapapun boleh datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Masih ada mujizat. Masih ada berarti kadang-kadang last minute belum ada apa-apa. Tapi the miracle still happen. Karena dia masih bekerja. Lagu ini saya tulis ketika suami saya ngalamin COVID, drop pendarahan. Kami hanya di rumah. Cuman pakai teman yang ada tahu obat dikit, dokter kirim. Dan sampai belajar jalan suami saya. Shaking. Tapi hanya dengan berlutut dan bilang, Tuhan, hidup kami punya Engkau. One step ahead, we never know. But our life is in you, Lord. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang percaya boleh katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama sing. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Mujizat masih terjadi. Bapak Ibu, Tuhan ingin sekali menolong kita. Dia ingin sekali menuntun kita. Di tahun yang baru ini, Dia pengen sekali. Sebab itu apa undangan Tuhan buat setiap kita? Maukah kita memberi hidup, giving our life untuk dituntun oleh tangannya yang kuat dan yang luar biasa. Dia ingin menolong kita. Tapi kalau kita bilang, oh gak apa-apa, I'm strong enough
saya cukup kuat. Bapak Ibu, kadang mungkin ketika engkau membangun karir, pekerjaan, menghadapi kesulitan, Bapak Ibu punya pengalaman banyak. Kadang Tuhan ingin nolong, tapi kita bilang, bentar Tuhan, aku bisa. Dia tidak bisa bekerja ketika saudara tidak kasih room, kasih space, bahkan mempercayai dia. Ada satu firman Tuhan dalam perjanjian lama, di mana Tuhan menuntun umatnya, tiang awan dan tiang api. Alkitab catat, bangsa Israel tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehujanan, tidak pernah gelap dan mungkin kakinya terantuk kepada batu, karena di siang hari ada tiang awan. Panasnya pencobaan, sulitnya engkau menghadapi setiap hari, tapi dia tuntun, dia naungi orang-orang yang percaya. Pada malam hari kita nggak gelap, sekalipun nggak kelihatan ada arah sometimes, tapi selalu ada terang daripada Allah. Dikatakan tiang api yang selalu siap sedia menuntun orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Saya percaya di tempat ini Anda dan saya orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Dia ingin menuntun ketika kita mau memberikan ruang, beri waktu, beri rasa percaya kita. Kadangkala ketika ada orang yang ingin naik gunung, mendaki, kadang dia mesti putar, turun ke bawah. Bukannya naik, turun dulu. Karena jalannya memang berliku-liku. Jalannya itu terus pasti akan sampai di puncak. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di luas samudera, dimanapun dia pimpin setiap kehidupan kita. Alkitab mencatat dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-21 sampai ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka. Can you imagine? Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api. Kadang kita suka berpikir, Tuhan kau salah. Mungkin ada di antara saudara ngalamin goncangan di tengah keluarga. Dan saudara bilang, Tuhan aku kecewa. Aku sudah cinta Tuhan, tapi masalah masih tetap ada. Tuhan sedang memimpin kita di malam yang gelap. Dan dia mau untuk kita melihat kepada sang terang itu. Setuju boleh katakan amin. Karena kalau kita berjalan sendiri, bisa Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu di depan ada lubang, ada hal apapun yang menjebak kita. That's why light of the world, terang Allah, itu kenapa kita perlu. Karena kalau kita jalan di tengah malam gelap sendiri, Bu, kita nggak tahu ada lubang, ada jurang. Tapi kalau terang dari jauh, Tuhan udah kasih tahu, hati-hati di sana, hati-hati di sana. Dia akan menuntun setiap orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak pernah ku dipandang berat di gunung tinggi dan samudera, di tempat gelap ku di dekat Bapa surgawi terus aku. Dia jaga kita. Setuju boleh katakan amin. Dia jaga. Kita nggak rasa tapi dia jaga kita. Nah, kita mencatat apa yang terjadi ketika kita meminta Tuhan menuntun kita. Dia mengundang dan kita responi.
Saudara, engkau akan melihat ada banyak hal yang gelap yang kita nggak tahu. Tapi Dia akan menuntun malam-malam gelap yang panjang itu menjadi terang yang bercahaya. Saudara, tiang awan, tiang api akan memimpin kita. Nehemia 9 ayat 12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang awan pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Di sana ada pimpinan Tuhan. Jangan takut. Mungkin di tengah pekerjaan ada orang serobot Anda, ada orang fitnah Anda, ada orang tikam Anda dari belakang untuk menjatuhkan Anda. Jangan takut. Datang kepada Tuhan. Jika Dia sumbernya, tidak ada satu manusia yang dapat menutup jalan yang itu adalah jalan yang Tuhan buat, yang Tuhan siapkan buat saudara. Yeremia 29 ayat 11 bilang bahwa I know the thought, aku tahu apa yang aku pikirkan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia pikirin Bapak Ibu. Sebab itu firman Allah berkata, ketika engkau dituntun, mau dituntun oleh Tuhan, engkau akan mengalami pemimpin yang luar biasa yang pimpin setiap kita, yang punya langit dan bumi. Yang kedua, apa yang terjadi ketika saudara dipimpin oleh Tuhan? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Nehemia 9 ayat 19 lagi berkata, engkau tidak akan meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak akan berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Saudara tidak akan pernah salah jalan. Setuju boleh katakan amin. Enggak pernah. Kalaupun Anda salah jalan, kalaupun Anda pernah terpeleset, kalaupun Anda pernah terjatuh, saudara, everyone, setiap orang pernah salah. Setuju boleh katakan amin. Setiap orang pernah melakukan hal-hal mungkin menyakiti Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Wake up. It's time to wake up. Bangkit dan melihat bahwa tangannya selalu tersedia buat setiap orang yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tangannya yang kuat selalu ada buat setiap kita. Bahkan ada satu ayat yang berkata seperti ini. Saudara, Dia tidak pernah berpindah. Jadi kalau Tuhan tuntun kita masih di sana, don't move. Ada orang yang diizinkan dikecewakan, menunggu bertahun-tahun. Kadang Tuhan ada di sana justru untuk memulihkan kita, membentuk kita. Setuju boleh katakan amin. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Menit kita bukan menitnya Tuhan. Kadang kita suka paksa Tuhan. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan belum bekerja? Karena memang menit kita bukan menitnya Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia punya waktu, Dia punya cara, dan jika Dia melakukannya, engkau akan dibuat terkagum-kagum melihat Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Dia katakan bahwa setelah dalam Keluaran 33 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengasihi setiap keluarga. Dia ingin pimpin kita. Amin. Tuhan care tentang keluarga. Sebab itu beberapa tahun Tuhan taruh doa saya, pray more for your family. Karena iblis sedang bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi ketika engkau melibatkan Tuhan, tiang awan, tiang api, engkau akan terhindar. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini anak muda remaja. Kadang-kala kita pikir kita gak perlu lagi doakan orang tua. Saudara berhati-hati karena iblis targetnya menjatuhkan setiap keluarga. Karena kalau keluarga jatuh, hancur segala-galanya.
Tapi saya percaya kalau Anda terpanggil untuk berkata, Tuhan pimpin keluargaku. Pray for your mom, for your dad, for your family. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh, biar ada perlindungan Allah. Karena firman Allah berkata bahwa tiang awan, tiang api berhenti di depan kemah Musa, di depan pintu rumah. Artinya itu keluarga sangat penting. It's time to pray. Tuhan mengingatkan siapa orang-orang di sekeliling yang ada. Pray for them. Puasa buat mereka. Kalau mereka masih jauh, mereka undur dari Allah. Pray. Kuasa Allah masih bekerja, dan Dia sanggup melakukan melebihi yang Anda dan saya percaya, pikirkan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Doa saya tidak doa banyak. Saya cuma bilang Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Aku dan seisi keluargaku, me, myself, as for me and my house, aku, seluruh hidupku, keluargaku, aku perjuangkan untuk melayani Allah. Setuju boleh katakan amin. Karena one day ketika engkau masuk di hadapan, menuju ke surga di tahta pengadilan Allah, kalau Anda masuk sendiri, Bapak Ibu, sementara keluargamu yang lain belum mengenal Yesus. That's why di 2023 saya sacrifice banyak untuk doa, berjuang, fight. Karena ketika engkau mengalami kekuatan, engkau tidak sendiri. Kalau ada Bapak Ibu, teman-teman, anak muda, orang tuamu belum diselamatkan, doakan mereka. One day engkau akan melihat doamu didengar oleh Tuhan. Saya satu orang yang percaya kepada Yesus. Ketika pertama kali saya terima Yesus, saya diusir dari rumah. Saya perempuan yang biasa kalau masih kecil dipukul. Jadi waktu saya terima Yesus, ngalamin banyak sekali kesulitan. Tapi saya selalu ingat bahwa Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang yang percaya, keluarganya one day akan diselamatkan. Kami keluarga yang tidak ada harapan, tapi Yesus kami luar biasa. Ketika saya berdoa, suatu waktu papa saya pernah datang ke satu ibadah bawa pisau, saudara. Karena dia ingin menyelesaikan mama saya dan saya yang sudah ikut Tuhan. Tapi saya percaya firman Allah berkata, waktu Tuhan akan datang waktunya. Doamu akan didengar. Doamu engkau akan tuai. Setuju boleh katakan amin. Kemudian suatu waktu papa saya ada altar call, dia bawa pisau di sepatunya. Dan pendeta bilang, siapa yang mau terima Yesus? Papa saya satu-satunya orang yang maju ke depan dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Anda bisa lihat bahwa Tuhan tidak hanya ingin memimpin satu orang. Alkitab mencatat di eyes of the Lord, dikatakan menjelajah seluruh bumi, dia cari satu orang. Tapi dia ingin Anda berdiri untuk keluarga. Tiang awan, tiang api itu hadir di kemah. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di antara saya yang rindu keluarga diselamatkan, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Saya percaya doa Anda dan saya akan dijawab oleh Tuhan 2023. Pemeliharaan Tuhan yang dahsyat akan engkau lihat di tahun yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, satu yang saya selalu ingat, jangan pernah takut akan kegelapan malam. Karena justru in the darkness, Pak, kita bisa lihat Yesus. Banyak kali dalam hidup saya sampai hari ini, banyak Bapak Ibu gak ngerti. So many things, banyak sekali yang Tuhan izinkan. Saya menghadapi kesulitan-kesulitan. Dari fight untuk penyakit, fight untuk banyak hal. Itu yang membuat saya selalu tersungkur di kaki Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya lihat perjalanan yang panjang, Engkau ada di sana. Berapa di antara saudara 2022 sudah lewat, Bu? Betul? Berapa di antara yang selama 2022 mengalami pertolongan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Kita diluputkan, kita dikasih bonus. Setuju boleh katakan amin. Kita masih diberi kesempatan. Amazing gak? Sebab itu saya percaya bahwa masa yang gelap
seharusnya membuat Anda dan saya semakin mengasihi Tuhan. Seharusnya membuat Anda dan saya bangkit. COVID-19 sudah berakhir. Apa yang terjadi after itu? Ada yang tahu? Revival, kebangunan rohani pasti terjadi. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setelah gelap akan datang terang. Saya undang tim Passion Worship boleh bersama. Biarkan Tuhan menuntun, biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan melakukan bagian-bagian yang kita tidak pernah pikirkan. Suatu waktu ada seorang anak muda buta. Waktu saya pergi pelayanan ke Singapura, dia gak bisa lihat, tapi dia cinta Tuhan. Saudara tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, "Tante, saya gak bisa lihat Yesus. Tapi kalau di surga nanti, saya akan lihat wajahnya. Saya gak kenal Yesus karena saya gak pernah lihat dari kecil." Tapi dia bilang apa? "Tapi saya memilih untuk menyembah Tuhan yang saya gak pernah lihat." Ketika kami di sana, anak saya pegang tangannya kalau dia jalan. Saya kaget, saya takut. Kalau dia naik eskalator, saya bilang hati-hati. Dia bilang, "No tante." Dia bilang apa? "Kalau anak tante lari, saya juga bisa lari." Ini orang buta yang ngomong. "Tante jangan takut. Asal anak tante lari, pegang tangan saya pegang tangan dia. Saya nggak apa-apa tante." Nah, saudara, di sana naik turun tangga, kiri ke kanan. Setiap anak saya angkat tangannya seperti ini. Saya sampai mau nangis. Dia langsung cuman sentuh gini, nggak digini-gini saudara. Cuma digini doang. Dia langsung pegang. Can you imagine? Kadang Tuhan ingin pimpin kita, dia gak perlu maksa pun. Setuju boleh katakan amin. Dia cuma sentuh dikit, mau gak engkau dituntun? Dan saudara langsung pegang tangannya. Engkau melewati ups and down, naik turun. Kau akan lihat, dia tidak pernah bawa di jalan-jalan yang salah. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya akan hal itu? Boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Dia tidak pernah membawa Anda ke jalan yang salah. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia tidak pernah membawa Anda ke jalan yang salah. Shandarataka ralabaya shandarataka. Dia akan tuntun Anda. Kadang dia cuma sentuh dikit, tapi Anda langsung pegang tangannya. Engkau tidak akan pernah dibawa ke jalan yang salah. Setuju boleh katakan amin. Bila engkau tak ku tak mau ku perlu Tuhan pimpin dengan kasih. Dia mau pimpin kita. Trust His heart. Pimpin langkahku. Ada yang engkau dikecewakan, trust His heart. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, dan berjalanlah denganku. Bila engkau yang percaya boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Shandarataka. Ku tak mau ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku
pegang kami Tuhan. Pegang tangan Tuhan bisa capek, Bu. Betul. Tapi kalau Tuhan pegang tangan kita, dia nggak pernah capek. Setuju, boleh katakan amin. 2023 kita nggak tahu, tapi Tuhan bilang dia pegang tangan Bapak. Dia pegang tangan kita. Berapa di antara saya percaya dia pegang tangan kita, siapapun kita. Setuju, boleh katakan amin. Dia pegang anak-anak kita, Bu. Dia pegang. Don't worry. You don't have to stay in fear. Can I pray for you? Can I pray for you? Can you come forward? Ada berapa di antara saudara? Dalam beberapa menit. Ada banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, yang gak tahu harus gimana hadapi. Mereka gak tahu mau berteriak kepada siapa. Saudara punya Yesus. Dia bilang dia akan pimpin kita. Dia bilang aku pegang tangan. Dia peluk kita. Dimanapun Anda berada, jika itu doa saudara, boleh angkat tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Taruh tangan kiri kita di dada. Ketika Tuhan pimpin Anda, engkau akan rasa. Engkau akan rasa kebaikannya every day. Bapak Ibu, dia pelihara. Dia tidak tinggalkan orang, tinggalkan Anda. No matter what, no problem. Karena Yesus Immanuel tetap pegang Anda. Anda tidak akan kehilangan arah. Anda tidak pernah berjalan sendiri, Bu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat tangannya yang kuat pegang hidupmu. Dan engkau akan melihat pertolongannya tidak pernah terlambat. Not too early, not to be late. Mari angkat tanganmu bersama-sama dimanapun Anda berada. Anda yang perlu mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Angkat tanganmu, biarkan dia pimpin. Biarkan dia pelihara. Biarkan dia buat mujizat. Dan engkau akan terkagum-kagum. Tiang awan, tiang api berdiri, berhenti di mesbah. Artinya engkau akan melihat keluargamu mengalami kuasa, kemuliaan terang daripada Allah. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Apapun doamu yang kau tabur bertahun-tahun, berbulan-bulan, one day engkau akan melihat jawaban Tuhan. Bukan hanya itu, engkau akan mengalami kebangunan rohani. Firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya, seluruh keluarga Anda akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kami angkat tangan kami percaya kesembuhan, pemulihan, jalan yang terbuka. Kuasa Allah sedang terjadi dan bergerak di tengah-tengah kami. Terima kekuatan, terima pemulihan, terima kebangkitan. Engkau akan dituntun ke jalan-jalan yang mengagumkan. Karena Yesus tiang awan, tiang api. Dia terang, the light of the world. Engkau akan lihat tangan Allah bekerja. Receive right now kekuatan yang baru. Kekuatan untuk berjalan. Walk with God. Undangan yang daripada Tuhan membawa Anda melihat kemuliaan Allah. Kami terima dengan iman demi nama Yesus yang percaya dan sepakat dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik. Ku percaya